Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Tamlika. Nah, pada episode kali ini nih, ini pertanyaan yang selalu ditanyakan. Halo, saya mau tanya kenapa jam tayang tontonan publik di channel saya makin hari makin menurun. Nah, tunggu dulu kita ngecek dulu nyala kagak ini. Oh ya nyala. Soalnya berapa kali nih saya rekaman pakai mic ini nih. Pakai mic ini malah selesai rekaman saya putar videonya ada suaranya, ternyata micnya lobet di tengah jalan, hancur juga kan. Jadi ya gagal lagi diupload. Nah, itu sedikit cerita tentang udah rekaman malah kagak bisa diupload gara-gara lobet micnya. Nah, itu kalau soal mic. Lalu kalau soal jam tayang yang lobet, jam tayang lobet. Kita lihat dah di channel Tamlika misalkan. Ini ada saya baru habis upload video nih 1 menit yang lalu nih. Apa harus bisa AdSense? Nah, lain lagi itu soal AdSense. Ini kan soal jam tayang. Berarti mainannya di analitik. Dia bertanya nih, katanya awalnya kan ini 700 jam. 745 jam. Malah 683 jam. Berarti jam tayangnya makin hari makin menurun, lama-lama kagak ada yang bersisa kan. Jam tayang itu berapa lama yang YouTube inginkan untuk bisa 4.000 jam tayang? Kita diminta mengumpulkan 4.000 jam tayang nih dalam waktu 365 hari terakhir. Dalam 365 hari kita harus ngumpul 4.000 jam tayang. Kita coba lihat dah. 28 hari terakhir jam tayang di channel Tamlika itu 2.600. Kalau kalau 365 hari 365 hari itu 25.000 jam. Terkait masalah jam tayang ini agak bagaimana begitu. Begini, pertama, jam tayang itu akan bertambah kalau hari ini lebih bagus daripada hari kemarin. Lah, bagaimana tuh maksudnya Kak, hari ini lebih bagus daripada hari kemarin? Kalau yang udah lewat setahun ya, begini udah lewat setahun. Ini kan kalau udah lewat setahun, dia artinya maju-maju 1 hari. Nah, bisa lihat deh ini kayak begini. Jam tayang bukan berkurang, tapi yang dihitung untuk monetisasi hanya 1 tahun ke belakang. Jadi perhitungannya maju 1 hari setiap hari. Nah, jadi kalau suatu channel udah lewat setahun, dia bakal maju 1 hari, hilang 1 hari, maju 1 hari, hilang 1 hari. Nah, kayak bagaimana itu? Ini misal 19 Juli 2022, artinya yang dihitung itu ini 20 sampai 19, dia 1 tahun lah ke belakang kurang lebih lah, anggap aja begitu. Misal hari ini tanggal 21 Juli. Nah, nanti yang dihitung itu dari 20 sampai 19. Lalu besok kan maju lagi jadi 22. Nah, itu mundur lagi kayak begitu. Artinya yang kawan-kawan butuh untuk hafal di dalam pikiran kita bagaimana supaya hari ini lebih bagus daripada hari kemarin. Sama kayak tanda ini nih, ini. Tanda begini YouTube ngasih ke kita itu artinya kayak begini, kalau hijau naik artinya ini sekarang lebih bagus daripada 28 hari yang lalu. Meningkat. Kalau tandanya centang artinya sama aja yang sekarang dengan 28 hari yang lalu. Kalau merah turun artinya lebih parah yang sekarang dibanding 28 hari yang lalu. Ini dikasih sama YouTube supaya kita ngerti. Oh iya begini. Jadi kalau mau jam tayang naik terus, itu butuh model yang hijau. Artinya hari ini lebih bagus daripada hari kemarin. 28 hari terakhir ini lebih bagus daripada 28 hari terakhir yang kemarin.
Kita lihat di analitik tadi kan kelihatan waktu tonton 2.600 selama 28 hari. Untuk monetisasi itu 365 hari. Di channel Tamlika kawan-kawan bisa lihat ada peningkatan-peningkatan. Nah, dan garisnya ini udah beda, dia di arah sini dibanding yang lalu kan. Bisa kelihatan artinya yang ini sekarang lebih bagus daripada waktu yang di sini. Cocok kagak? Cocok kagak? Nah, simpelnya saya selalu berusaha berpikir bagaimana supaya hari ini lebih bagus daripada hari kemarin. Itu aja satu kuncinya, kita pikir itu aja, bagaimana supaya konten sekarang ini kira-kira lebih bisa ditonton tenang oleh orang, atau bisa orang mendapatkan manfaat lebih lah, atau misal channel kawan-kawan menghibur, bagaimana ada konten baru yang menghibur penonton, bagaimana model konten baru yang lebih menarik dibanding konten kemarin, bagaimana. Jadi kayak begitu simpelnya, kita harus terus-menerus mencari ide agar konten hari ini lebih bagus daripada konten kemarin. Karena kalau kita berpegangan di sebuah konten, itu kagak bisa kawan kan. Lihat di channel Tamlika, kalau kita urutkan berdasarkan yang paling banyak ditonton, ini kawan-kawan lihat udah saya pribadikan video yang ini. Ini juga saya pribadikan. Nah, jadi kita kagak bisa berpegangan di sebuah konten. Semua konten selain YouTube udah saya pribadikan. Nah, kelihatan gak ini dipribadikan. Pokoknya selain YouTube saya buat jadi pribadi. Kalau kayak misalkan yang ini udah 1 tahun yang lalu masih ditonton terus loh ini. Jadi cukup rugi juga ini untuk saya ubah menjadi pribadi sebenarnya. Kawan-kawan lihat, nah bagus kan? Naik terus 1000 jam. Jumlah subscriber yang dia kumpul kalau nggak salah berapa tadi tuh? 100 subscriber, pendapatan 300.000, pendapatan naik, semuanya naik. Terakhir ditonton, nah ini waktu saya ubah jadi pribadi. Di sini saya ubah jadi pribadi. Baru kemarin saya ubah jadi pribadi. Untuk video yang lagi jalan naik. Untuk video yang lagi jalan naik loh ini. Kan lihat tayangannya 300.000, yang ngeklik 8%. Saya ubah menjadi pribadi. Kenapa seperti begitu? Karena channel Tamlika ini mau saya dedikasikan khusus untuk YouTuber pemula. Jadi tema lain selain YouTuber pemula terpaksa harus kita ubah jadi pribadi. Kan bisa lihat tema lain apa yang lain, misalkan kayak misalkan bisnis atau misalkan yang seputar Google. Ini juga lagi jalan naik ini kontennya. Jadi semua tema lain selain tema YouTube itu saya ubah jadi pribadi. Ini pribadi 20.000 view, pribadi 19.000 view, 17.000 view, pribadi. Jadi udah saya tidak publikan semua, bukan tidak publik sih, pribadi diubah menjadi pribadi. Demi memfokuskan channel ini untuk YouTuber pemula. Apa hubungannya dengan jam tayang? Kalau channel kawan-kawan fokus, seperti misalkan nih, ini channel Tamlika fokus masalah YouTuber pemula. Akhir-akhir ini kan seputar YouTube terus kan saya upload dari beberapa bulan terakhir. Orang bisa berlanjut nonton. Orang habis nonton yang ini, dia lanjut nonton yang ini. Dari satu video ke video yang lain. Nah, dia lanjut nonton lagi, lanjut nonton. Akhirnya jam tayang itu kan terkumpul sendiri. Kekumpul jam tayang. Tapi kalau hari ini kawan-kawan bahas masalah A, besok masalah B. Beda-beda. Hari ini mancing, besok menanam, lusa memasak. Ini kan peminatnya beda-beda juga. Kepencar-pencar jadinya. Jadinya untuk ngumpul jam tayangnya menurut saya nih agak rumit.
Dulu itu saya kumpul jam tayang pakai konten bisnis. Semuanya seputar bisnis. Jadi orang berlanjut-lanjut nonton kekumpul jam tayangnya. Jadi kurang lebih kayak begitu. Fokuskan dulu channelnya mau membahas apa.